Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari amma ba'd. Ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum jami'an, teman-teman semua, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang alhamdulillah kembali dan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa berkumpul di salah satu tempat terbaik yang ada di muka bumi, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala, pun dalam rangka melakukan kegiatan terbaik yang kita lakukan selama kita di dunia, yakni menuntut ilmu syar'i. Ikhwani fillah azakumullah, kita sekarang sudah di hari yang ke-12 di bulan Ramadan. Sudah lebih dari cukup ya kita untuk melakukan muhasabah, introspeksi diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat yang mulia ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala atas saya dan antum semua. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, yakni kita semua, lihatlah, wal tangdur, kata Allah, lihat, ma qaddamat lighad, apa yang telah kalian persiapkan lighad, ya, untuk hari esok. Allah memerintahkan kita untuk melihat, menengok kembali. Ya, ada tengokan yang nggak boleh antum tengok, ada tengokan yang antum harus tengok. Ya, apa yang tidak boleh antum tengok? Kesedihan yang akan memperburuk kondisi antum, trauma-trauma yang akan memberikan antum kelemahan. Yang seperti ini tidak perlu ditengok. Hidup ke depan. Tapi ada perkara-perkara ikhwan dalam hidup ini yang antum harus tengok. Di antaranya ada bekal. Ya, antum kalau mau safar, dilihat kembali bekalnya. Ya, pakai checklist. Saya kalau berangkat daurah, saya hitung seminggu, 10 hari, ya, baju sekian, 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 awal dulu, ya. Pakai checklist. Ya, celana dalam 10 checklist. Ya, kaos dalam 10 checklist. Terus begitu. Ya, sampai pada pastinya kita berangkat, oh iya ketinggalan dada, seperti itu. Itu dalam urusan dunia yang gampangnya masih bisa dicari, masih bisa disusul, masih bisa dikirimkan paketnya semisalnya. Urusan akhirat ikhwan a'azakumullah ya nggak bisa begitu. Maka benar-benar antum harus persiapkan, kata Allah, fal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Masing-masing dari kalian, kata Allah, hendaklah mempersiapkan dan melihat perbekalannya untuk hari esok. Coba, ya, sudah siap belum kalau Allah Subhanahu wa taala panggil kita secara mendadak? Kematian bahkan tidak butuh sebab. Kematian bahkan tidak butuh aba-aba. Dia tidak menunggu sakit kita, dia tidak menunggu siap kita, cekuk selesai, di situ kita mati. Lalu pertanyaan mendasarnya, kira-kiranya sudah siap belum kita untuk menjawab munkar nakir, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Tobatnya sudah
selesai dan seterusnya. Ikhwan a'azakumullah, di hari yang ke-12 di bulan Ramadan, saya kira tadi saya katakan lebih dari cukup untuk kita mengintrospeksi diri, ya. Sudah sejauh apa ibadah kita di bulan Ramadan? Ya, kalau mau standar, ini kan hari 12 harusnya sudah di juz ke-12. Itu kita bicara yang sudah bisa baca Quran, ya. Karena nanti saya akan jelaskan manusia nggak masuk surga dari satu pintu, ya. Antum yang nun dan banya masih ketuker, iya dan tanya masih ketuker, jim dan khonya masih ketuker, do dengan tonya masih ketuker, iya tentu bukan banyak-banyakan. Antum lebih tekankan ke bagaimana melancarkan bacaan Quran. Ya, yang saya tanyakan ini bukan untuk orang-orang yang belum bisa baca, bisa terus belajar. Ya, yang saya tanyakan yang sudah bisa baca harusnya di hari ke-12 ini sudah di juz ke-12. Itu kalau mau bicara satu hari satu juz, kecil. Ya, 2 lembar saja, 2 lembar sedikitan. Ya, kalau mau antum benar-benar sehari pada sholat 2 lembar, nggak banyak 2 lembar itu. Artinya ikhwan a'azakumullah harusnya, ya, sudah sampai di titik itu. Kalau kita bicara Al-Quran, saya nggak bicara uang, barangkali nggak semuanya ada. Saya nggak bicara yang hebat-hebat. Bicara yang tidak bermodal, yang tidak banyak mengeluarkan harta, ya baca Quran, nggak ada lagi. Ya, kalau perkara-perkara seperti raja tumbang, saya pastikan yang lain tumbang. Ya, karena perkara ini tidak butuh modal, perkara ini tidak butuh tenaga yang hebat. Ya, maka bagaimana kalau kita tanya sudah berapa sedekah yang kita keluarkan? Ya, sudah sehebat apa ibadah yang kita lakukan, maka ikhwan mungkin akan lebih berat lagi bagi sebagian orang. Tapi cobalah kita mengintrospeksi diri kita di 12 hari ini, sudah apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Jangan-jangan biasa baik, ya, hanya perkara-perkara yang wajib yang kita kerjakan. Tapi ikhwan a'azakumullah, kita bicara hari ini tentang masalah malam Lailatul Qadar dan hal-hal yang berhubungan dengannya, insyaallah, ya. Di pekan kemarin kita bicara tentang Lailatul Qadar dan baru dibahas tentang keutamaan yang ada di malam itu. Saya mau garis bawahi dengan garis besar, ada sebagian kita ikhwan, ini saya katakan salah. Ya, apalagi nanti kita lihat tengok pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jadi malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam genap kalau hitungan nanti ada beliau katakan, ya. Kalau sampai dia terjadi di 30 hari, ya Nabi dalam satu hadisnya mengatakan 9 dimulainya, maka terjadi di genap-genap. Bukan saya mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka sebuah kesalahan besar. Perhatikan ini, penting. Sebuah kesalahan besar kalau antum beranggapan saya hanya akan melek, saya hanya akan ke masjid di malam-malam ganjil. Ikhwan, Allah itu maha adil. Yakin kita, Allah maha adil. Nggak mungkin Allah lebih mengutamakan orang-orang yang nembak di malam-malam ganjil dan bisa mengalahkan orang yang bangun di 30 malam. Paham maksud saya? Ada orang ibadah di setiap malamnya. Dari malam pertama, qadarullah 10 hari masuk rumah sakit, qadarullah masafal. Ya. Sementara ada orang yang hanya malam bangun ke masjidnya malam 21 yang kata dia hitungan dianya, ya. Malam 21, 23 dan semisalnya. Nggak mungkin ini terjadi. Paham? Saya ambil contoh. Ada nggak yang berani mengatakan Khalid bin Walid yang berani ngacung? Ada nggak yang berani mengatakan Khalid bin Walid tidak mati di medan jihad, tidak mati syahid maksud saya? Ada nggak? Saya mau jelaskan ikhwan bahwa ending itu tidak mesti sesuai dengan apa yang terjadi di mata manusia. Khalid bin Walid berapa kali dia perang? Khalid bin Walid berapa kali dia pimpin peperangan? Dia panglima besar Islam. Ratusan, ya enggak? Ratusan dia pimpin peperangan. Pertanyaannya, di mana dia mati?
Di medan jihad atau di atas kasur? Hah? Ini serius pertanyaan ini. Di medan jihad atau di atas kasur dia mati? Di atas kasur. Berani nggak antum mengatakan dia tidak mati syahid? Hah? Ada yang sekali ikut perang mati, jelas mati syahid. Khalid bin Walid ratusan peperangan dia pimpin, ratusan. Matinya di atas kasur, nggak di medan jihad. Berani kita mengatakan dia tidak mati syahid? Nggak ada satupun sahabat, nggak ada satupun ulama yang mengatakan dia tidak mati. Seluruhnya mengatakan dia mati syahid. Paham maksud saya? Nggak mungkin Khalid bin Walid bisa dikalahkan oleh orang yang sekali perang langsung mati. Hanya karena matinya di atas kasur. Paham maksud saya? Ada orang tiap malam bangun, bener-bener dari awal malam. Qadarul di malam ganjil demam. Ya, dia hanya bisa istighfar dan sabar. Ibadah bukan istighfar dan sabar? Ya jelas. Istighfar dan sabarnya dia karena demamnya, karena sakitnya, ini ibadah. Mungkin dia bisa lebih besar. Paham maksud saya? Jadi stop beranggapan saya mau di malam-malam ganjil aja. Sekarangnya pelaya, nanti genap ya tidur segala. Enggak bisa begitu ikhwan. Hukum sebab akibat dalam agama kita itu nyata. Siapa yang bersungguh-sungguh dia yang akan berhasil. Nanti terserah Allah. Barangkali harus di atas kasur dia dengan sabarnya, sudah mas sabarnya pahalanya tanpa hisab. Plus malam itu dia beramal dengan kesabaran untuk malam Lailatul Qadar. Kayak apa pahalanya? Paham? Allah tahu kok. Di antara kita siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tadi tembak-tembakan aja. Perkiraan-perkiraan tidak mungkin ini terjadi. Itu jauh dari keadilan Allah kalau itu terjadi. Masa sih? Orang yang bangun hanya 5 malam bisa mengalahkan orang yang bangun di 30 malam. Nggak mungkin. Ya, sama seperti antum menuduh Khalid bin Walid tidak mati syahid hanya karena mati di atas kasur. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Sepakat para sahabat, para ulama, nggak ada satupun yang mengingkari Khalid bin Walid mati syahid. Meskipun dia harus mati di atas kasur. Selain dia memang Saifullah, tidak tersentuh pedang musuh, tapi tadi ending dari sebuah, iya betul, nggak ada yang salah dengan hadis Nabi, innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung badannya, betul. Ya. Tapi ending akhir yang baik tentu diawali, diprosesi hal yang baik, karena man asya ala syai mata alaihi. Siapa yang terbiasa hidup di atas satu kebiasaan, dia dimatikan di atas kebiasaannya. Paham sampai sini, ikhwan? Jadi stop antum beranggapan saya akan dapat malam Lailatul Qadar ya dengan bangun di ganjil-ganjil. Nah, mungkin antum bisa mengalahkan orang yang tiap malam. Gak mungkin orang sekali jihad langsung mati bisa mengalahkan Khalid bin Walid yang ratusan kali jihad dan dia sebagai panglimanya. Paham ikhwan? Taib ya. Dari sini mulai dari malam ini antum melakukan apa saja perkaranya ya. Silakan lakukan dari amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Taib. Jamaah sekalian, a'azakumullah wa iyyakum jami'an. Berbicara malam Lailatul Qadar, maka landasannya adalah ya surat Al-Qadar ya. Barangkali Mas Habib mau baca dengan suara merdunya, tafadhal ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. Barakallahu fikum. Taib ikhwana azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kata Allah, inna sesungguhnya kami anzalnahu
telah menurunkannya, yakni kembali kepada Al-Quran. Kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, ya, pada malam kemuliaan. Ikhwan a'azakumullah, ada hal penting di bulan puasa, ya. Kenapa bulan puasa bisa mengungguli 11 bulan lainnya, ya? Karena Al-Quran memang turun di bulan itu, bukan sebab puasanya. Taib, ya, bukan ya, puasa jelas ibadah yang utama dengan segala macam keutamaannya. Tapi antum harus tahu, Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 185-nya, ayat 184-nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga banyak sekali hal yang dibahas di dalamnya. Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Di sini pun Allah katakan hal yang sama. Kami turunkan pada satu malam, ya, pada malam kemuliaan Al-Quran. Lalu Allah bilang, wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu atau malam Lailatul Qadar itu? Dan Allah memberitahu, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar khairun. Apa saja ibadahnya yang antum lakukan di malam itu berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, apa saja ibadahnya, maka ibadah yang semisal itu, misal saya istighfar di malam Lailatul Qadar, atau doanya memang sudah Nabi ajarkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul a'fa fa'fu anni, ya. Ini doa yang diajarkan Nabi SAW, maka perbanyak doa ini dan doa-doa yang lainnya tentunya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Misal saya istighfar di malam Lailatul Qadar, maka istighfar saya di malam itu lebih baik daripada istighfar saya di 1000 bulan lainnya. Ini makna khairun min alfi syahr. Antum sedekah pas dengan malam Lailatul Qadar, maka sedekah antum malam itu karena bertepatan dengan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada sedekah antum yang antum lakukan selama 1000 bulan, 83 tahun. Itu makna khairun min alfi syahr. Lalu Allah jelaskan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu, ya, al-malaika, ya, malaikat-malaikat, warruh, ya, dan ar-ruh. Ini nama lain dari malaikat Jibril. Ya, pertanyaannya di sini Allah seakan pisahkan malaikat Jibril dengan malaikat-malaikat yang lain. Tanazzalul malaikatu warruh. Turunlah malaikat-malaikat dan Jibril. Kok pisah? Padahal Jibril bagian dari malaikat. Sama kalau antum perhatikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saya ibadah dan hanya kepadamu saya minta pertolongan. Padahal isti'anah itu bagian dari ibadah. Paham? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saya ibadah dan hanya kepadamu saya meminta pertolongan. Isti'anah itu kan bagian dari ibadah juga. Padahal sudah disebutkan ibadah. Kenapa perlu disebutkan isti'anah? Sudah disebutkan malaikat. Disebutkan pula malaikat Jibril. Padahal Jibril bagian dari malaikat. Isti'anah bagian dari doa. Paham? Berarti ada sesuatu yang istimewa di situ. Paham? Ketika sesuatu yang umum lalu disebutkan yang khusus, berarti yang khusus itu punya keistimewaan yang berbeda dari yang lain-lainnya. Isti'anah itu spesial dari doa, spesial dari ibadah. Ibadah banyak. Di antara yang banyak ini ada yang spesial namanya isti'anah, nasta'in tadi. Paham? Di antara sekian banyak malaikat yang jumlahnya tidak terhitung, malaikat itu banyak, ikhwan, ya. Karena Nabi SAW ketika malam Isra Mi'raj di Baitul Ma'mur, beliau melihat malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur setiap hari yang baru 70.000. Besoknya baru datang lagi 70.000. Dan yang 70.000 yang sudah datang nggak kembali lagi. Apa kebanyakan? Banyaknya seperti apa? Ini malaikat. Fokus ke ayat ini, Allah katakan warruh, ya, dan
Jibril juga turun saat itu. Menunjukkan Jibril punya makanah, punya kedudukan yang lebih dibandingkan malaikat yang lain. Memang dalam banyak ayat Allah puji Jibril, muta'in thamma amin, dia ditaati, ya, amin, dipercaya. Dia pun dzu quwwatin 'inda dil arsy makin, dia malaikat yang punya kekuatan di sisi arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dan semisal. Baik. Ini barangkali di antara antum, kenapa sih disebutkan Jibril padahal Jibril juga sebagian dari malaikat, menunjukkan Jibril punya keistimewaan lebih daripada malaikat yang lain. Sebagaimana isti'anah punya keistimewaan ya dibandingkan perkara yang lainnya dari ibadah-ibadah yang lainnya. Fiha bi'idni rabbihim min kulli amr, ya, di malam itu, ya, di malam kemuliaan itu, ya, Lailatul Qadar, ya, ditetapkan segala macam urusan. Inilah yang disebut dengan takdir. Ingat, sudah pernah saya bahas belum? 4 macam takdir secara waktu. Ada takdir azali, ada takdir umuri, ada takdir sanawi, ada takdir yaumi. Ada takdir azali 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ada takdir umuri saat usia kita 4 bulan dalam kandungan ibu, ya. Ada takdir sanawi. Nah, ini yang sanawi. Sanah itu artinya tahun. Baik, sanawi. Dia ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Seperti apa kondisi dalam setahun, ya, siapa yang harus mati, siapa yang akan lahir, dan seterusnya. Ini kegiatan dalam 1 tahun selama 24 jam kali setahun. Taib, ada takdir nanti yaumi di setiap hari. Tapi kita lagi bahas takdir. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sebenarnya di sini sudah kelihatan, ya. Salamun, malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbitnya waktu fajar. Berarti dimulai dari malam, berarti jam berapa? Ya, maghrib. Ya, makanya pernah saya katakan, sebagian ulama termasuk orang yang dapat malam Lailatul Qadar adalah orang yang sholat maghrib, ya, sholat ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, tarawih, dan subuh. Sahur juga termasuk. Orang-orang yang melakukan ketaatan di reng waktu ini jam 6 sampai subuhnya hatta matla'il fajar, sampai fajar muncul, maka orang itu telah dapat kategori orang yang mendapat malam Lailatul Qadar. Lihat luasnya rahmat Allah. Ya, Allah tahu kok. Ada yang malam itu demam, nggak bisa taraweh, tapi sholat wajibnya jalan, dapat. Paham? Ini luasnya rahmat Allah. Antum jangan kecilkan malam Lailatul Qadar untuk orang-orang itikaf, salah antum. Ya. Ada orang bahkan mungkin lebih hebat dari orang itikaf, nggak bisa dilakukan oleh orang itikaf. Seperti yang saya katakan, dia taraweh, dia berbakti ke ibunya, dia tanggung ibunya, dia urusi kebutuhan orang tuanya, ya jelas lebih melejit daripada orang yang hanya diam di masjid. Saya tidak mengecilkan orang yang itikaf, tidak. Tapi kalau antum berpendapat itikaf ini segalanya di 10, salah besar antum. Ya, ada orang harus nyari nafkah nggak bisa itikaf. Saya tanya lebih utama mana? Ya, itikaf orang-orang yang memang sudah stabil, nggak perlu mikir 10 hari dapurnya harus sudah pasti nyala. Ada orang yang nggak bisa seperti itu. Kalau itikaf dapurnya mati. Paham maksud saya? Dia harus berjuang siangnya, dia berjuang malamnya untuk supaya ngebul. Ya jelas utama dia. Ya. Apa malam Lailatul Qadar hanya dengan sholat dan baca Quran? Tidak, ikhwan. Apapun yang bisa antum lakukan di 10 hari, khususnya malam ini, maka itulah ibadah. Paham? Jadi kita ibadah itu enak. Enggak satu fokus, saya harus ini, enggak. Ya, antum sakit mata misalkan di 10 hari terakhir, enggak bisa baca Quran. Terus masa enggak dapat malam Lailatul Qadar? Enggak mungkin itu terjadi pada rahmatnya Allah. Rahmat Allah terlalu luas untuk antum sempitkan. Paham? Apa saja yang antum bisa kerjakan di malam itu. Jadi ikhwan, yang nyiar tetap nyiar Mas David. Ya, niatkan ibadah dan seterusnya. Baik. Hatta matla'il fajar. Semua itu terjadi, ya keberkahan ini terjadi pada sampai terbitnya fajar. Dan ikhwan a'azakumullah,
Ini malam yang penuh dengan keberkahan, ya, sebagaimana yang tadi Allah Subhanahu wa taala katakan. Sekarang kita, ya, jadi nanti malam Lailatul Qadar hanya ada pada bulan Ramadan. Mengerucut dari itu adalah pada 10 hari terakhir, ya. Sekarang ke tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Memastikan jangan, ya. Karena ini berita ghaib. Apa sih kata para ulama? Kenapa sih Allah rahasiakan? Coba kalau dikasih tahu malam 21, ya satu manusia akan malas di 29 lainnya. Setelah seru malam 21, ya. Yang lainnya enggak. 29 malamnya santai lah. Saya punya cadangan 83 tahun. Itu yang akan terjadi kalau kita tahu malam Lailatul Qadar di malam tertentu. Sehingga Allah rahasiakan, tujuannya untuk manusia berlomba bersungguh-sungguh untuk dia mendapat malam Lailatul Qadar. Taib, ikhwana azakumullah. Tapi ada tanda-tanda yang bisa dilihat, tentu nggak ngarang-ngarang tanda ini berdasarkan, ya, dalil-dalil yang ada dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pertama dari sahabat Ubay bin Ka'ab, ya, di mana beliau, ya, mengatakan bil alamati au bil ayatil lati akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha tatlu yauma idzin la su'a alaha. Ini diantara tanda yang bisa kita lihat, ya. Tapi kalau ini terjadi, ya kita udah telat karena ini terjadi di pagi harinya, ya. Nanti di malam harinya semoga ada dalil-dalil yang kita temui. Tapi kata beliau Ubay bin Ka'ab, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengkabarkan kepada kami tentang tanda-tanda yang bisa kita lihat dengan mata kita, ya. Di antaranya apa? Annaha tatlu'u yauma idin la syu'a alahu. Di hari di mana matahari terbit dan malamnya telah terjadi malam Lailatul Qadar, maka pagi harinya matahari dengan sinar yang sangat lemah, paham? Redup. Ada sinarnya, nggak malam nggak, tapi dia nggak apa namanya? Ya nggak menyilaukan, teduh. Ini indikator bahwa terjadi malam Lailatul Qadar semalamnya. Tapi kalau antum jumpai ini dan antum tadi malam tidur, berarti hilang waktunya. Karena ini terjadi di waktu fajar, sedangkan Allah mengatakan tadi hatta matla'il fajar. Tapi sekarang malamnya, ya, ini dijelaskan oleh orang-orang terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya Ibnu Abbas, ya, sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala fi Lailatul Qadar lailatun samhatun, ya, talqatun la haratan wala baridatan tusbihu syamsuha sabihatuha safiqatan hamra. Perhatikan ikhwan. Kata Ibnu Abbas, sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Kata beliau, di malam itu, ya, malam yang kata Nabi samhah. Malam itu mudah, semua dimudahkan perkara di malam itu. Dan cirinya kata Nabi SAW, malamnya itu mudah, indah, beda malam itu, ya. Dan udara yang berhembus kata Rasulullah SAW, la harra, tidak ada panas di dalamnya, nggak sumub. Ada kan nggak banyak angin, sumub, terus ya beda lah. Kalau ini dia nggak sumub, nggak haroh, kata Nabi, nggak panas udara malam itu. Ya kan nggak ada matahari kalau malam itu, ya. Tapi ada malam yang kita rasakan panas. Itu nggak terjadi di malam Lailatul Qadar. La harroh, malam itu tidak ada ongkep-ongkep lah bahasa kita. Tidak ada haroh di dalam, tidak ada panas di dalam malam itu. Wala baridah, dan tidak ada dingin. Jadi mu'tadil disebutnya. Ya, al-jawu mu'tadil namanya. Udaranya itu stabil, sejuk. Itu tanda, ya, yang kita bisa temui. Kalau itu antum merasakan dengan ketenangan di malam itu, ya,
dengan udara yang mu'tadil tadi, stabil, tidak cenderung dingin dan tidak ongkep, maka segeralah ambil wudhu dan segeralah melakukan ibadah yang antum bisa. Apa saja, baca Quran, mau istighfar, ya. Saat kalau saya di atas motor, gimana kalau saya temui malam seperti itu, segera istighfar. Apa saja. Yang itu nggak mungkin berhenti di jalan terus cari wudhu, sholat di situ nggak mungkin. Apa saja. Maka saya awal tekankan, jangan berpatokan pada satu ibadah. Iya, kalau bicara apa yang terbaik ya baca Quran, ya. Tapi kan tadi antumnya lagi nyetir motor, gak mungkin kan gini, ya. Konyol, nggak mungkin Islam sebodoh itu, paham? Ya maka apa saja, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, ilaha illallah, wallahu akbar, ya. Atau tadi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan seterusnya. Apa saja yang bisa antum lakukan di kondisi itu. Taib. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan matahari di pagi hari terbit dengan cahaya hamro. Ini tadi, ya, hamro ini kemerah-merahan, tidak ada teriknya. Ada lampu ikhwan yang nyorot, tapi ada lampu yang terang tapi nggak nyorot, paham? Jadi dia nggak bikin terik lah. Pernah nggak lihat matahari? Ya terang tapi nggak yang reng gitu. Itu kondisi begitu. Ya, insya Allah antum paham untuk masalah seperti ini. Yang jelas ini terjadi pada malam Lailatul Qadar dan di pagi harinya. Lalu ada hadis dari Jabir bin Abdullah, ya, di mana beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni kuntu, ya, uritu Lailatul Qadar, ya, thumma nusituha wa hiya fil asril awakhiri min lailatiha wa hiya lailatun tal'atun baljatun la harrah wala badirah, ya, baridah." Nabi SAW beliau bersabda, sungguhnya aku pernah diperlihatkan atau bermimpi, maksudnya dia dalam mimpi melihat malam Lailatul Qadar. Kalau ini enggak nyata, tapi dalam mimpi beliau, kemudian aku dibuat lupa. Dan malam itu pada malam 10 hari terakhir. Malam itu adalah malam yang mudah, indah, dan udaranya tidak panas dan tidak dingin. Taib, ini tanda-tanda yang bisa kita lihat. Adapun memastikannya jangan, karena ini berita yang gaib. Taib, ikhwan a'azakumullah. Kalau keutamanya insya Allah antum paham semua apa yang kita lakukan di malam itu. Kan itu, ya. Maka kalau berdasarkan hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang banyak dan terpisah-pisah, pada satu kesimpulan besar, satu, bahwa wala tahqirona minal ma'rufi syai'a. Satu kesimpulan besar, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Satu. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, ada manusia yang dipanggil dari pintu-pintu surga yang berbeda. Menunjukkan bahwa kita, ikhwan, bisa beramal sesuai dengan potensi kita masing-masing. Paham? Jangan berfokus dan jangan memusingkan diri, memberatkan diri terhadap ibadah yang tidak antum bisa lakukan. Enak ya bisa iktikaf di Masjidil Haram, Masjid Nabawi pada 10 hari terakhir dengan umroh. Akhirnya antum tidak ibadah. Kenapa antum gak coba ngejar dari perkara lain? Antum iktikaf di masjid lain, banyakin sesuatu ibadah di dalamnya, mungkin antum bisa lebih baik daripada mereka. Paham? Apa saja. Enak ya yang di malam Lailatul Qadar bisa sedekah. Antum musingkan pada sesuatu yang tidak bisa antum gapai. Antum kejar dia pada perkara yang lain. Saya nggak bisa sedekah, tapi saya bisa akan lebih banyak. Sedekah 10 sampai 700 kali lipat. Saya ungguli dengan baca Quran lebih dari 700 huruf. Kalikan 10. Paham maksud saya? Antum kejar dia. Paham? Kalau satu halaman 800 huruf, antum selesaikan di malam itu 10 juz misalkan. Sementara orang sedekah 700 kali sampai 10 sampai 700. Itu namanya ngejar ibadah. Fokus pada perkara-perkara yang kita bisa. Tinggal kita yang mau atau tidak. Ikhwan a'azakumullah. Jadi di sini kita tuh enak jadi manusia itu. Nggak fokus pada perkara-perkara yang kita tidak mampu. Kita fokus pada perkara-perkara yang kita bisa. Nabi jelaskan. Ya Abu Hurairah. Dia mana sedekahnya, mana jihadnya.
Khalid bin Walid, mana hadisnya? Kan gitu. Mereka punya spesifikasi yang masing-masing, mereka punya kekuatan masing-masing dalam ibadah. Apa yang kita bisa lakukan di malam Lailatul Qadar? Yang pertama tentu orang yang punya waktu, kecukupan dan semisalnya, maka kerjakan apa yang Nabi SAW kerjakan. Ya. Yang pertama dengan melakukan i'tikaf, ya, dengan melakukan i'tikaf. Sedikit saya jelaskan tentang i'tikaf, ikhwan, secara cepat aja karena kemungkinan antum i'tikaf juga kalaupun bisa ya pada 5 hari ya paling ya. 5 hari kan masih kerja sebagainya. Tujuan i'tikaf itu memfokuskan diri ibadah kepada Allah. Ini tujuan i'tikaf. Ya, sehingga hindari ikhwan keramaian di tempat-tempat i'tikaf. Cari masjid-masjid yang tidak banyak antum kenal, satu. Yang kedua, hindari orang-orang yang ya memang antum kenal, ngobrol nantinya ujungnya. Ya. Jadi enggak i'tikaf. Saya pernah cerita ke antum dulu. I'tikaf itu hanya ada di Masjid As-Sunnah. Belum ada, yang lain-lain itu belum ada. Wah, sehingga malam itu penuh semasjid itu. Penuh. Yang dari luar kota datang ketemu, ngobrol akhirnya, nanya macam-macam. Dan ini terjadi. Kenapa saya nggak pindah? Ya karena memang tempatnya itu sudah pas saya waktu itu, ya nggak dingin, nggak panas, pas banget lah tempatnya. Ya nggak kena angin langsung di pojokan masjid. Depan saya itu ada 2 orang. Kemungkinan ini 2 orang ini lama mereka nggak ketemu, saya lihat sih. Ya saya hello ketemu. Itu ngobrol wallah dari jam 9 ya, jam 9 atau jam 10-an ya, sampai hampir setengah 3 mereka ngobrol, saya baca Quran. Paham? Habis waktunya. Ya. Apa yang harus antum lakukan? Madep tembok. Udah itu yang paling baik. Madep tembok, jangan belakangi tembok. Nanti disapa orang, "Assalamualaikum Pak Mus." Minimal harus jawab "Waalaikum." Kepotong lagi. Yang lewat 10 Pak Mus habis waktu untuk, bukan masalah menjawab salamnya ya. Tapi nanti konsentrasi itu belum yang nyalamin, gimana Pak Mus, sama siapa kesini, sampai jam berapa, suwe maning itu Pak Mus. Madep tembok. Udah itu saran saya. Ya. Syukur-syukur punya antum masjid-masjid yang memang nggak banyak antum kenal dan antum diam di situ, ya sudah. Nggak perlu banyak bicara, ibadah di situ, nggak perlu keluar-keluar, situ sudah. Nikmati malam itu. Nikmat, ya. Dulu saya punya masjid yang saya sendirian, ya, sendirian di situ. Saya pinjam kuncinya, ya. Bahkan listriknya juga saya nyumbang karena saya di situ sih. Malam itu harusnya enggak, ya. Terus sekarang masjid itu sudah diakses banyak orang, saya pindah lagi. Akhirnya cari masjid yang nggak ada orang. Ya sebisa-bisa kita ikhwan. Karena tadi, ya. Terus kalau ketemu orang tuh ngobrol. Ini ketemu Mas Safid aja kemarin, ya ngobrol minimal, ya. Gimana Ustadz, materinya apa, ini itu, kapan kita ini, nggak jadi. Itu ketemu 1 orang. Nah, ini usaha dari diri kita untuk fokus. Jadi karena tujuan i'tikaf apa tadi? Mengkonsentrasikan, memfokuskan diri dan jiwa untuk ibadah kepada Allah. Kenapa harus i'tikaf itu? Dalil i'tikaf jelas ya, karena Nabi SAW ya'takifu al-asra al-awakhira min Ramadan. Dahulu Nabi SAW i'tikaf pada 10 hari terakhir di malam bulan Ramadan. Silahkan bagi orang yang punya kudro, kemampuan, dan jangan konyol. Istri anak di rumah masih butuh dan itu wajib. I'tikaf hukumnya apa? Sunnah. Ada kewajiban, harus kerja, harus cari nafkah, harus bimbing keluarga. Sudah, yang wajib-wajib tunaikan. Paham? Jangan kebalik dalam ibadah. Ini saya nggak lagi ngembosin i'tikaf, tapi dudukan perkara pada tempatnya. Kalau memang wajib antum harus dahulukan daripada yang sunnah. Selesai. Ya, karena yang wajib antum akan dituntut, sementara yang sunnah ya sudah enggak. Itu nafilah saja, tambahan untuk antum berbuat ibadah. Baik ya. Jadi itu i'tikaf. Lalu i'tikaf di mana dilakukan? Di dalam masjid. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Dan yang utamanya tentu di 3 masjid, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid Al-Haram. Dan di masjid-masjid yang lainnya pun sama. Tip, apa yang dilakukan ya ibadah, apa yang membatalkan i'tikaf? Ini banyak yang salah paham juga kalau antum mau i'tikaf.
Ya, nanti waktunya boleh antum asli dari i'tikaf itu masuknya nanti sebelum maghrib. Jadi sebelum matahari terbenam antum sudah masuk. Selesai kapan? Ya nanti fajar. Sekarang boleh nggak untuk orang sibuk, kita karyawan misalkan, saat saya bisanya paling dari ba'da maghrib, ya ketika maghrib masuk paling sampai jam 3 atau sampai jam 12 atau sampai jam 10, boleh enggak? I'tikaf sesaat, boleh enggak? Boleh. Baik. Makanya saya pernah bilang ikhwan, antum kalau misalkan ke Masjid Nabawi, Masjid Haram, niatkan i'tikaf meskipun hanya sebentar. Paham? Antum mau salat maghrib, datang lebih awal, niatkan i'tikaf. Nanti jam 9 10 malam antum pulang ke hotel. Baik. Maka ibadah di situ besar, antum pun dihitung sebagai orang yang i'tikaf. Ini caranya. Paham? Ya, itu yang bisa kita lakukan nanti. Kalau memang nggak bisa full selama 10 hari, coba yang seperti itu. Boleh, boleh. Para ulama mengatakan boleh i'tikaf saat, ya. Apa yang membatalkan i'tikaf? Yang pertama, keluar dari masjid tanpa uzur syar'i. Ingat ya, tanpa uzur syar'i. Antum keluar buat beli sabun, boleh enggak? Ya boleh, karena antum harus mandi, harus bersih dengan sabun, maka keluar beli sabun. Boleh, ya. Di warungnya ketemu dengan orang, nyapa, ya biasa saja. Tapi antum keluar dalam kondisi ada uzur syar'i. Ya, adapun keluar dan tanpa keperluan, ya maka ini membatalkan i'tikaf itu sendiri. Yang kedua, ya berhubungan badan dengan istri. Ya, ini juga membatalkan puasa. Anggaplah di masjid antum punya ruangan khusus yang tidak termasuk masjid, ya. Kalau masjid nggak boleh, haram. Ya, misalkan ada ruangan sound system, di situ ada kasurnya antum, misal dia sebagai takmir masjid, ya, istri datang ke situ, ya batal i'tikafnya. Dan ini tentu suatu yang ya buruk ya kalau sampai terjadi. Tapi adapun yang dibolehkan ya tadi untuk keperluan hajat, ya apa saja perkara-perkara mubah, ya ngobrol sebagainya, atau dikunjungi istri, atau ada tamu antum nggak bisa di rumah karena antumnya lagi i'tikaf, boleh, dan antum antar sampai ke keluar masjid, ini boleh, ya, dan perkara-perkara mubah yang lainnya. Tapi saya kira i'tikaf mudah dipahami, ikhwan a'azakumullah. Jadi yang pertama yang kita bisa lakukan, ibadah kita di 10 hari terakhir adalah melakukan i'tikaf. Yang kedua ikhwan, ya, memperbanyak doa. Ini penting. Yang kita bisa lakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, khususnya di malam hari, adalah dengan memperbanyak doa. Doa yang terbaik yang dipanjatkan oleh Nabi SAW di antara sekian doa, dan saya wanti-wanti, jangan antum merasa sesuatu dari apa yang antum ucapkan itu lebih baik. Antum bisa merangkai kata sampai 10 halaman, tetap yang dipilih Nabi itu yang terbaik. Paham? Nabi ajarkan banyak sekali doa, puluhan, ribuan doa. Tapi di malam Lailatul Qadar, Nabi mengajarkan ucapan yang simple, menunjukkan bahwa ucapan ini adalah yang terbaik. Ada doa-doa yang lain yang antum sudah hafal. Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu abdika, ibnu ammatika, nasiyati biyadik, adun fiya hukmuk, madin fiya qada'uk. Itu sapu jagat juga. Tapi Nabi nggak baca malam itu. Nabi hanya membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Ya. Sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ini istrinya, Nabi pasti memberikan yang terbaik untuk istrinya, dan ini memang terbaik. Lalu boleh nggak kita baca doa yang lain sesuai dengan hajat kita? Boleh. Yang tadi saya tekankan adalah doa terbaik di malam Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Rabbana atina, jelas sapu jagat, ya. Tapi kalau ditanya mana yang dibaca malam Qadar, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apa yang dimakan ketika berbuka dan sahur dari sekian banyak buah kurma. Silakan untuk makan yang lain, tapi mulailah dengan apa yang dimulai oleh Nabi. Karena seluruh yang dipilih Nabi, baik waktu, baik yang ditelan, baik dari posisi tidur dan seterusnya, itu yang terbaik. Kalau kita meyakini wa khairul huda huda Muhammad, yang terbaik adalah petunjuk
Muhammad. Taib, ya. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita id wa faqda lailatul qadar atau wafaqtu lailatul qadar." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pendapatmu jika saya mendapati malam Lailatul Qadar? Ma ad'u, apa yang harus saya ucapkan dari doa-doa? Maka Nabi mengajarkan tadi, ya. Beliau mengatakan, taqulin, ucapkan olehmu wahai istriku, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Ya Allah, sungguhnya Engkau pemaaf, ya. Dan Engkau menyukai maaf, maka maafkanlah aku. Taib. Ini yang kedua, banyak berdoa, dan doa-doa yang lainnya bebas, banyakin doa ikhwana azakumullah. Karena malam itu malaikat turun kata Allah, dan Jibril pun turun mengaminkan doa-doa antum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita yang baik tentunya. Taib. Yang ketiga yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu adalah menghidupkan malam itu dengan salat dan ibadah yang lainnya. Salat apa yang dimaksud? Ya, salat-salat yang ada syariatnya. Salat-salat yang ada syariatnya yang kita lakukan. Berarti yang dari mulai maghrib, ba'diyah maghrib jangan tinggal, khusus di malam-malam Lailatul Qadar. Sekembong apapun usahakan kerjakan. Ya kan lagi puasa antum. Lagi waktunya buka. Ya barangkali saking laparnya sudah usahakan 2 rakaat yang ringkas antum segera. Lalu qobliyah, ba'diyah, isya'nya, lalu tarawihnya sebaik-baiknya, cari masjid-masjid yang lama sholatnya. Khusus ikhwan di bulan malam Ramadan kan kita dibikin nyaman di 11 hari. Tanda kutip kita siksa di 10 hari. Insya Allah nggak bakal antum jadi kurus. Ya, terus syukur-syukur 30 malam. Ya, jangan cari yang pendek. Bukan enggak boleh, tapi ya momennya kapan lagi sih? Nikmat, ya, nikmat. Saja kalau nggak ada jadwal ngimamin, ya saya di Masjid As-Sunnah 1 juz, ya. Capek, pegel. Apalagi dengan bobot saya, waduh, kerket kaki itu, ya. Apalagi kalau bangkit dari tahiyat, ya habis berdiri lama kan langsung duduk, waduh bangunnya itu. Ya tapi sudahlah. Ya, sudahlah. Terus mau apa lagi? Kalau kita nurutin capek, ya capek terus. Nurutin malas, ya malas terus. Ya. Baik. Jadi itu salat-salat yang bisa kita lakukan di malam. Jangan bikin salat-salat yang baru. Di antara kebid'ahan, saya katakan ini bid'ah, adanya salat khusus malam Lailatul Qadar. Ya. Salat khusus salat Lailatul Qadar, enggak ada syariatnya dari Nabi SAW. Salat khusus ya. Antum bisa salat apa aja. Salat mutlak, antum wudu, lalu salat syukrul wudu itu bisa. Kenapa? Ya salat syukrul wudu. Antum masuk masjid salat tahiyatul masjid. Itu salat tahiyatul masjid. Itu yang bisa antum lakukan. Jangan bikin sendiri. Salatnya 4 rakaat, ya, dikerjakan 2 misalkan. Nah, ini tidak ada syariat dari Nabi yang mulia. Tidak ada ibadah khusus. Ya, artinya tadi rahmat Allah luas. Ibadah apa saja yang bisa antum lakukan di 10 hari yang terakhir di malam Lailatul Qadar. Tabiqana azakumullah. Itu tentang sekilas malam Lailatul Qadar yang bisa kita usahakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar sehingga kita bisa mendapat kebaikan ya lebih dari 1000 bulan. Taib, ikhwan, barangkali mau bersoal jawab, masih ada waktu 5 menit. Fadhal. Membacakan pertanyaan dari teman-teman Iya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz, kalau misal di malam tersebut istri melayani suami dirancang, melayani suami adalah ibadah. Meninggal ini malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Apakah suami istri itu tetap mendapatkan keutamaan di malam Lailatul Qadar? Dan apa hubungannya dengan hadis yang mencanangkan bimbang di 10 malam terakhir? Ini namanya ibadah yang enak-enak. Iya. Ikhwan a'azakumullah wa iyyakum jami'an. Tadi saya katakan ibadah apa saja yang bisa kita lakukan, ya. Dan Nabi mengatakan wa fi budhi ahadikum shadaqah, ya. Berhubungan kalian dengan istri kalian yang sah itu adalah sedekah. Nabi yang mengatakan. Jadi kalau mau diikat, apakah itu termasuk ibadah? Iya. Paham sampai sini dulu? Kalau ditanya apakah berhubungan
di malam-malam ganjil atau di malam-malam 10 hari terakhir ini termasuk ibadah? Iya. Karena tadi kan Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi mengakses malam Lailatul Qadar dengan ibadah yang jenis ini? Itu kan pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaannya apakah itu termasuk ibadah? Iya. Nabi yang mengatakan itu termasuk ibadah. Tapi apakah Nabi mengakses malam Lailatul Qadar dengan berhubungan? Punya 9 istri loh. Ya. Kalau di tiap malam satu pasti dapat malam Lailatul Qadar. Karena ada 9 malam berarti kan? Tapi Nabi nggak mengakses malam itu dengan jenis ibadah yang ini. Paham? Ya. Sama pertanyaan antum, boleh nggak buka puasa dengan berhubungan? Kan dia membatalkan puasa. Boleh nggak? Ya kalau bicara, tapi maksudnya Nabi bukanya dengan begitu enggak? Paham nggak maksud saya? Paham nggak? Ya, iya itu membatalkan. Kan minum juga membatalin Ustaz. Makan juga membatalin. Itu juga membatalkan. Iya. Tapi apakah Nabi membatalkan dengan itu? Nabi kan punya istri. Tapi Nabi membatalin dengan itu enggak? Wa khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jadi pertanyaannya Zabid tadi, kalau memang ikhwan azakumullah ya dibutuhkan silakan aja. Asal seperti itu istri antum, dia seperti apa? Ya segera mandi dan lakukan ibadah yang lain. Tapi kalau menggapai malam Lailatul Qadar dengan berhubungan tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Ya, apalagi bikin kajian. Ya, temanya adalah menggapai malam Lailatul Qadar dengan berhubungan. Ini ngaco seperti. Jangan seperti itu, ikhwan. Karena Nabi tidak mengakses malam Lailatul Qadar dengan seperti itu. Sudahlah, mau silahkan. Tapi kan menunjukkan Nabi SAW mengencangkan ikat pinggang. Berarti beliau serius dalam ibadah yang lainnya. Boleh nggak? Boleh, nggak ada yang larang. Justru kalau antum melarang, antum dimintain dalil nanti. Mana keharaman berhubungan di malam Lailatul Qadar. Kalau antum nggak bisa dalil, nggak ada dalilnya. Haram berhubungan di malam Lailatul Qadar, nggak ada. Sudah, kita katakan boleh, silakan aja. Tapi Nabi tidak mengakses malam Lailatul Qadar untuk hal seperti ini. Paham? Ibadah yang lain yang beliau kerjakan dan ibadah ini beliau tidak lakukan. Paham? Bebas yang lainnya bebas. Antum sih ada bah itu. Yang bener. Boleh tapi Mas Hafid boleh. Cuman mandinya dingin loh antum malam-malam masuk angin nanti. Ya apa-apa antum yang masih muda ini. Gas ya apa-apa. Bismillah. Nah, apa? Bulan puasa itu darah itu panas. Salah satu hikmahnya kenapa perang Badar itu di bulan puasa karena darah itu panas. Sahabat juga naik biasanya, ya. Makanya ada sahabat yang sampai kebobolan. Ya itu ujiannya, ya, bukan tambah lemah fisiknya, tambah naik, kurang lebih seperti itu. Sebagian orang. Ya. Yang menyampaikan bahwa salah satu tafsir dari hadis sama itu adalah meninggalkan istri mereka, artinya tidak mendekati atau mencampuri istri mereka. Iya. Taib sahih ya, tadi saya katakan ya bicara boleh atau tidak boleh. Boleh. Jangan antum larang karena itu sesuatu yang sah dan tidak ada larangan dalam hal ini. Tapi Nabi SAW mencontohkan dengan beliau tidak menggauli istrinya di malam, bukan haram. Siapa yang bilang haram? Ya, Nabi tidak mengakses malam Lailatul Qadar dengan ibadah jima. Jima ibadah, tapi ibadah ini tidak dilakukan khusus pada 10 hari terakhir. Tapi boleh. Taib, ya, jangan antum nanti ya bikin perkara-perkara baru, ndak boleh ini itu ini, ndak. Sudah ibadah apa saja, tapi Nabi sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi. Beliau itikaf dan tidak bergaul dengan istrinya. Meninggalkan itu ikhwan azza, maksudnya tidak mencampurinya, ya. Tapi bukan berarti ini menunjukkan sesuatu yang haram. Silakan, ya. Dan semisalnya, apalagi memang antum haja yang seperti ada orang. Kenapa saya bela-belain ini bukan saya dan bukan Mas Hafid ya, Mas Hafid ya. Mungkin ada orang ikhwan kerja di luar kota, ndak setoran, paham? Pulang menjelang Ramadan,
plus di malam itu 5 hari. Kayak kita misalkan 5 hari sebelum Lebaran diliburkan. Sebulan dia nggak begitu. Pulang malam. Ya mungkin saat itu terjadi. Paham? Bisa. Jangan haram ini nggak bisa begitu. Tapi ibadah tidak sesempit apa yang kita pikirkan. Tapi saya katakan Nabi SAW tidak mencontohkan bahwa dengan mendapat Lailatul Qadar dengan berhubungan badan. Tapi boleh. Ya, dengan kondisi-kondisi tertentu. Ya, kita harus proporsional dalam menjelaskan suatu. Ikhwan a'azakumullah. Boleh ya boleh. Seperti apa yang terbaik, ada boleh dan ada yang lebih terbaik. Saya katakan istighfar kapan aja silakan, tapi yang terbaik adalah menjelang waktu sahur atau di waktu sahur. Boleh nggak istighfar jam sekian? 8:30? Boleh. Ya, tapi kalau ditanya mana yang terbaik? Waktu sahur. Boleh nggak ibadah di malam Ramadan? Boleh, tapi yang terbaik bukan itu. Kan gitu. Paham? Jadi dudukan masalahnya pada tempatnya masing-masing. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, satu lagi. Nah, fadal. Siapa? Ibu-ibu, ibu kuat saya lagi. Ya, silakan dari ikhwan. Ya, pasti ini silakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam Lailatul Qadar ketika kita beramal soleh itu dilipatkan pahalanya. Ya. Kalau sebaliknya kita bermaksiat, apakah dilipatkan pula dosanya? Nah, ya. Di bulan Ramadan segala ketaatan, segala maksiat ini dilipat gandakan. Kenapa? Karena dia bermaksiat di bulan yang suci. Sebagaimana maksiat yang dilakukan di tanah haram berbeda dengan di luar haram. Jangan coba-coba. Ya. Maksiat yang dilakukan di tanah haram dengan maksiat yang sama, grade yang sama, tingkatan yang sama, tapi di sisi Allah jauh lebih besar. Paham? Ya, sama dengan di bulan Ramadan. Ketika antum maksiat yang sama dengan yang biasa antum lakukan di luar Ramadan, maka sama. Ya, ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa ibadah juga dilipat gandakan, ya dosa pun orang-orang yang masih berani maka dilipat gandakan pula. Wallahu a'lam.